Sorotan kami di Sapa Indonesia malam hari ini, Saudara. Polri akan menertibkan plat nomor khusus bertanda RF untuk kendaraan bermotor. Kapolri menyebut banyak masyarakat yang kesal karena arogansi pengguna mobil berplat khusus itu. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akan melakukan perbaikan dan kajian ulang terhadap penggunaan plat nomor RF di masyarakat. Kapolri menyebut banyak masyarakat kesal dengan sikap arogansi mobil berplat RF yang sebenarnya tidak digunakan sesuai peruntukannya. Plat RF khusus diberikan kepada fungsi tertentu yang memang ada kaitannya dengan kepolisian, dinas, atau VVIP. Tapi faktanya mungkin masyarakat melihat, oh bukan polisi. Nah ini yang kami perbaiki, kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo seperti kami kutip dari kompas.com. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman mengatakan untuk sementara Polda Metro Jaya tidak akan menerbitkan plat khusus RF. Ini untuk sementara memang kami hentikan sementara untuk tidak menerbitkan RF ini sesuai perintah daripada pimpinan kami. Penggunaan plat khusus diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2012. Mobil dengan nopol belakang RF merupakan kendaraan pejabat negara, eselon 2 ke atas hingga menteri. Plat RFS untuk pejabat sipil, plat RFD untuk TNI Angkatan Darat. Sementara plat RFU untuk TNI Angkatan Udara, plat RFL untuk TNI Angkatan Laut, sedangkan plat RFP untuk pejabat Polri. Kode RFO, RFH, RFQ untuk pejabat di bawah eselon 2. Penggunaan plat khusus yang sempat ramai di media sosial adalah plat RFD pada mobil sport yang tengah terparkir. Polisi memastikan plat RFD itu bodong dan sudah tidak digunakan oleh Kodam Jaya. Bahwa dulu pada tahun 2019 itu memang nomor itu dipakai pengajuan dari Kodam Jaya. Rekomendasi dari Intel 2019 memang itu boleh. Nah, sekarang nomor itu sudah kedaluarsa, tidak kepake. Jadi makanya ini juga akan kita klarifikasi kepada pemilik mobil itu, dapatnya dari mana, pakainya dari mana. Kasus lainnya adalah pengendara mobil dengan plat RFH yang menabrak polisi patroli jalan raya di Lantas Polda Metro Jaya di Jalan Tol Pancoran, Jakarta Selatan 6 Agustus lalu. Saat itu polisi bermaksud memberhentikan pengendara mobil untuk menindak karena adanya larangan mobil plat rahasia menggunakan strobo. Polisi menyebut plat nomor yang digunakan palsu. Sebelumnya pada 4 Juni 2022 terjadi pemukulan di tol dalam kota Jakarta yang melibatkan pengemudi mobil berplat nomor RFH. Setelah ditelusuri, polisi memastikan plat RFH yang digunakan adalah palsu. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana praktik penggunaan plat-plat khusus yang tidak tepat pengguna? Kami akan bahas bersama mantan Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Dirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Purnawirawan Budianto. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Secara aturan Pak Budi, plat-plat RF itu penggunanya seperti apa sih Pak? Kenapa saat ini kita sering melihat disalahgunakan? Ada yang bodong, ada yang palsu, yang sudah mati dipasang kembali. Ya, itu nomor kode RF itu kan digunakan untuk para pejabat tertentu dari mulai eselon 2 kemudian eselon 1 gitu. Kemudian kalau konteksnya dengan masalah peraturan, pada dasar hukumnya itu ada dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya adalah pasal 68. Polri di samping punya kewenangan untuk mengeluarkan TNKP biasa juga punya kewenangan untuk mengeluarkan TNKP khusus atau rahasia. Itu juga diatur juga dalam peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2012 tentang rekomendasi berikan kepada kendaraan nopol khusus atau nomor rahasia. Kemudian kalau kita lihat dari persyaratan, kan itu cukup banyak juga persyaratannya. Dari mulai harus ada surat keputusan dari pimpinannya, juga harus ada permohonan ke Kapolda, Sekju, Dirintel, terus Propam dan sebagainya, harus menghadirkan cek secara fisik, STNK, KTP dan sebagainya. Persyaratannya sebenarnya cukup sulit nih. Oke, Pak Budi mungkin bisa dijelaskan kepada kami yang awam ini. Ada RFS, ada RFD, ada RFQ. Sebenarnya bagaimana sih arti-arti dari plat-plat itu dan siapa yang berhak untuk mendapatkan plat khusus itu?
Ya kalau kita berbicara RF itu kan reformasi ya. RFP itu untuk kepolisian, Oke. kemudian untuk RFS itu untuk apa instansi sipil seknek gitu. Mhm. Kemudian RFD itu untuk TNI, RFU untuk TNI udara dan sebagainya. Itu saya kira ketentuan ada. Kemudian siapa yang berhak untuk memakai dalam aturan adalah ya pejabat ini, pejabat eselon 2, eselon 1. Itu semua dalam rangka untuk mendukung keperluan pengamanan pejabat tertentu dalam Oke, tugas-tugas operasional. baik. Dan biasanya digunakan untuk pelaksanaan tugas yang bersifat rahasia, kerahasiaan. Eselon 1, eselon 2 begitu ya. Tapi benar nggak Pak, plat khusus seperti itu bisa didapatkan dengan mengeluarkan biaya tertentu? Meskipun ia bukan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan plat khusus itu. Ya kalau dalam peraturan memang untuk pejabat tersebut kan 4 angka ya, 4 angka kepala satu gitu. Itu memang Oke. untuk pejabat itu 4 angka kepala satu tuh. Kemudian di luar 4 angka itu bisa juga masyarakat umum, tapi juga harus melalui suatu persyaratan yang cukup ketat. Kemudian ada juga Syaratnya apa aturannya saja Pak Budi? ya sama harus menghadirkan apa cek fisik, kemudian Oke. apa STNK, kemudian KTP, termasuk ya ada rekomendasi Hmm. dari Propam dan sebagainya. Kemudian juga ini masa berlakunya juga ada batasan juga. Gitu. Oke, kalau memang sipil boleh untuk mendapatkan plat RF khusus atau plat khusus ini, apa sih yang membuat mereka tertarik untuk memiliki plat RF ini? Yaitu alasan-alasan subjektif mungkin bagi mereka yang ingin ya. Tapi tentunya bahwa seharusnya bagi mereka yang mungkin menggunakan apa kendaraan dengan nopol khusus RF dan sebagainya harusnya justru bisa memberikan contoh kepada masyarakat karena di dalam peraturan perundang-undangan itu juga memang tidak ada hak privilege itu tidak ada gitu. Misalnya Sama sebagai saja contoh dengan plat nomor ya biasa lainnya ya? ya misalnya gini dalam ganjil genap pun tidak ada juga dalam peraturan Oke, gubernur yang mengatakan ada pengecualian terhadap nomor RF dan sebagainya itu tidak ada termasuk tapi dalam pelanggaran. Kalau ada pelanggaran juga bisa dilakukan juga secara penegakan hukum gitu. kalau melakukan pelanggaran juga ditilang seperti plat nomor biasa. Iya, sama, Nah, sama. tapi kan faktanya Kapolri pun sampai berkomentar bahwa mereka yang berplat khusus RF ini sering berbuat arogan di jalan sehingga akhirnya akan ditertibkan oleh polisi. Jadi menurut Anda mereka yang memiliki plat khusus ini ingin keistimewaan begitu? Ya, tadi sudah kita sampaikan seharusnya bagi apa pejabat kemudian mendapatkan suatu fasilitas nomor Oke, kendaraan dengan nomor RF harusnya ya. memberikan suatu contoh. Karena dengan nomor RF tersebut bukan berarti terus dia melanggar kemudian menunjukkan sifat-sifat arogansi itu malah harusnya malu. Bagaimana membudayakan rasa malu? Harusnya sebaliknya harus Oke. mampu memberikan suatu contoh. Gimana mengawasi mereka? Bagaimana bisa mereka tertib seperti pengguna jalan lainnya? Karena tadi di informasi sebelum kita berbincang banyak sekali plat khusus ini diketahui bodong, kemudian palsu. Ini kan perlu pengawasan dan juga penertiban dari kepolisian, Pak. Sulitkah Ya, melakukan pengawasan itu? ya kalau kita berbicara masalah pengawasan kan pertama mungkin daripada saat dia mendaftarkan nomor tersebut itu. Mhm. Kemudian setelah mungkin terbit kan bisa juga dilakukan suatu pengawasan oleh petugas-petugas yang di lapangan. Itu dalam bentuk mungkin penegakan hukum gitu. Bisa dilakukan juga gitu. Termasuk juga pada saat mungkin melanggar, kemudian mungkin sampai terjadi mungkin menunjukkan sifat-sifat arogansi dan sebagainya, kan bisa juga dilakukan suatu penertiban di situ. Kapolri menyatakan akan menertibkan ke depan soal plat nomor khusus ini. Teknis penertibannya seperti apa menurut Anda, Pak Budi? Karena kan pelanggarannya banyak, arogansinya ada. Belum lagi ketika mereka menggunakan strobo yang seharusnya juga tidak diperbolehkan ketika berada di jalan raya. Ya, pertama persyaratan harus dijaga betul ya. Harus betul-betul kalau tidak memenuhi suatu persyaratan dari mulai suatu persyaratan administrasi, kemudian persyaratan yang lain dan sebagainya, jangan dikeluarkan. Kemudian kalau seandainya sudah dikeluarkan, saya kira baik itu petugas kepolisian maupun masyarakat juga berhak juga punya suatu kewenangan untuk melakukan suatu pengawasan itu. Nah, pengawasan kan macam-macam. Kalau mungkin dari pihak kepolisian bisa melakukan suatu penegakan hukum, kemudian kalau masyarakat bisa juga mungkin memvideokan, memfoto, kemudian mungkin dikirim ke pihak yang berwenang. Itu kan salah satu bentuk pengawasan juga gitu. Karena yang kita tahu adalah ketika viral baru kemudian
diselidiki atau diperiksa lebih lanjut baru ketahuan kalau ini bodong, kalau plat ini palsu begitu, Pak Budi? Iya, iya, itu saya kira kalau ada kejadian-kejadian seperti itu, kemudian diviralkan oleh masyarakat, itu merupakan suatu bentuk kepedulian juga masyarakat terhadap Tapi kan kecintaan. seharusnya tidak menunggu viral dulu, Pak Budi. Ya seharusnya justru itu kan pengawasan tuh macam-macam gitu. Pengawasan bisa dengan cara penegakan hukum, kemudian juga bisa melakukan suatu pembinaan juga bisa dilakukan juga gitu. Termasuk juga tadi partisipasi masyarakat karena di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 256 bahwa partisipasi masyarakat juga sangat sangat dibutuhkan, wajib untuk Oke, keikutsertaan dalam rangka penyelenggaraan masalah-masalah baik. lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakan hukum, penertiban dan pengawasannya harus lebih diperketat lagi oleh polisi. Terima kasih mantan Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Dirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Purnawirawan Budianto sudah berbagi informasi bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Pak Budi.